Salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu membahas apa yang seharusnya kita bahas bulan Mei kemarin. Namun karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, jadi pembahasannya kita undur 1 bulan. Sekaligus juga skop pembahasan kita perluas. Karena kebanyakan orang yang ketika membahas sejarah Palestina hanya sebatas dari Intifada tahun 1987, maka dia kehilangan pemahaman mengapa ada Hamas dan kenapa ada Intifada. Yang tentu saja sederhananya adalah kekecewaan terhadap perjuangan melalui organisasi yang dikenal sebagai PLO, ya, Palestine Liberation Organization, yang sempat dipimpin lama oleh Yasser Arafat. Dan ketika kita nanti membahas kenapa ada PLO, gitu kan? Kenapa ada PLO? Oh, ternyata ini berlepas tangannya sebagian negara-negara Arab dari masalah Palestina. Jadi sudah cukup lama berlepas tangan itu. Kalau kita melihat fenomena normalisasi sekarang itu hanya konsekuensi dari sejarah yang terjadi sebelumnya. Nanti kita akan juga melihat bagaimana ternyata sekularisasi dan kemudian nasionalisme yang ada di negara-negara Arab kaum muslimin itu telah meninggalkan Palestina sejak tahun 1949 sebenarnya. Ya, tidak benar-benar mentargetkan merdekanya Palestina untuk Palestina. Nah, dari situlah kenapa kita perlu melihatnya sejak awal bagaimana sebenarnya dia berdiri. Namun nanti kalau ada pertanyaan yang terkait dengan yang lebih recent gitu ya, mungkin lebih ini nanti bisa ditanyakan, tetap boleh. Walaupun saya mengusulkan nanti bulan Juli kita bahas bagian kedua supaya benar-benar kita paham era modern lah, era abad ke-20 itu paling tidak kita kuasai, dengan sedikit pengantar abad ke-19 ya. Abad ke-19, akhir abad ke-19. Jadi ini mungkin kalau mau ditambah ini bagian ke-1 lah. Jadi kita benar-benar punya pemahaman yang kokoh dan tidak perlu kita lagi bingung lagi di kemudian hari gitu ya. Karena nanti kita bisa melihat polanya dan bagaimana kemudian perjuangan itu memang akhirnya masyarakat Palestina akhirnya kemudian mengerti bahwa belajar secara berat ya, secara berdarah-darah belajarnya itu bahwa memang berdamai dengan Israel dan kemudian bernegosiasi itu hanya mengulur waktu saja. Jadi saya mulai dari mana ya, dari sekilas saja bahwa antara 1516 sampai dengan 1918 itu sebenarnya Palestina berada di bawah perlindungan kekhilafahan Turki Utsmani dan menerapkan apa yang sudah diterapkan oleh kekhilafahan sebelum-sebelumnya. Bahkan dari zaman Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab, bahwa Palestina itu adalah wilayah yang spesial bagi ketiga agama, makanya tidak ada persekusi terhadap agama selain Islam. Tidak ada persekusi kepada kaum Nasrani dan tidak ada persekusi kepada kaum Yahudi bahkan. Hanya satu saja kebijakannya, belajar dari bagaimana yang terjadi di Madinah, bahwa Yahudi ketika diberikan kebebasan dan mengendalikan pilar-pilar kehidupan ya, ekonomi, militer dan perdagangan, itu akan membahayakan negeri kaum muslimin. Oleh sebab itu kebijakan Umar bin Khattab adalah tidak boleh ada gereja maupun sinagog yang boleh berdiri didirikan lagi gitu ya. Sinagog, gereja-gereja baru. Sehingga Palestina itu memang akan betul-betul damai ketika berada di bawah kepemimpinan kaum muslimin dari sejak 15 Hijriah. Sederhananya seperti itu, nanti kalau kurang sederhana nanti disederhanakan lagi. 1791 ada peristiwa besar ketika Rusia mengalami ketakutan yang besar kepada orang-orang Yahudi, keturunan Yahudi. Dan mereka kemudian dikumpulkan di satu daerah yang kalau kita lihat sekarang petanya itu antara Ukraine sampai ke Latvia ini. Seluruh wilayah sebelah timur ini disebut dengan Pale Settlement ya, atau kalau dalam bahasa Rusia itu Cherta Osedlosti ya. Osedlosti itu Yahudi dari seluruh wilayah Rusia yang lainnya dikumpulkan di sini.
dikumpulkan di perbatasan ini untuk mengurangi untuk risiko keamanan, lebih kepada risiko keamanan abad ke-18 itu. Kemudian 1860 sampai 1904 ini adalah masa kehidupan orang yang nanti kita akan bahas lagi di slide berikutnya, yaitu Theodor Herzl. Dia yang mendirikan Zionisme versi radikal, karena ada Zionisme versi lunak ya, sebelum datangnya Theodor Herzl. Tapi semua yang menggunakan simbol-simbol Zion itu berarti masuk ke dalam pemikiran kembali ke Yerusalem, karena ada Bukit Zion yang menjadi salah satu tempat sakralnya orang-orang Yahudi, akan diyakini sebagai tempat turunnya Mesias nanti di Bukit Zion itu. 1879 ini yang sering dianggap sebagai bisa dianggap sebagai pencetus ide bahwa orang-orang Yahudi harus bersatu dan kemudian harus mengupayakan satu tempat suaka bagi mereka sendiri, yang dikenal dengan kasus Wilhelm Marr atau Friedrich Wilhelm Adolf Marr lengkapnya itu. Dia menyusun buku yang kalau diterbitkan di dalam bahasa Jerman ya, Der Weg zum Sieg des Germanentums über das Judentum. Jadi kira-kira maknanya itu adalah the way ya, jalan pada kemenangan orang-orang Jerman atau kejermanan atas keyahudian ya. Dan ini biasanya menjadi reference point bagi orang-orang yang mendukung Yahudi atau Zionisme ya, lebih tepatnya kita menyebutnya Zionis Israel, dijadikan reference point antik, jadi dianggap antisemit, padahal kita tahu istilah antisemit sendiri sebenarnya rancu, karena Sem kalau merujuk kepada anaknya Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan yang nantinya anaknya mempunyai Timur Tengah sekarang. Jadi sebenarnya bukan hanya orang Yahudi yang bisa disebut Semit, ya, tapi orang-orang Arab juga, ras Arab juga disebut Semit. Jadi antisemit itu sebenarnya anti kepada seluruh anak keturunan ya, dari keturunan Nabi Yunus yang bernama Sem. Jadi tapi ini memang dimonopoli sama mereka dan kemudian ditimbulkan dan sekarang menjadi senjata ampuh di Amerika Serikat bagi politisi yang tidak bersahabat dengan Israel akan langsung dicap antisemit. Juga artis-artis yang menyuarakan kebebasan biasanya di Hollywood itu akan segera dicap antisemit ya, seperti mungkin yang paling terkenal itu siapa yang memerankan William Wallace itu di film Braveheart itu, Mel Gibson ya. Mel Gibson itu karirnya hilang sejak dia secara terbuka pernah mengatakan bahwa Hollywood dikuasai oleh orang-orang Yahudi, oleh Jews ya. Akhirnya dia sekarang sudah kita tidak bisa temukan lagi karya-karyanya. 1876 sampai 1909 perlu diketahui bahwa ini merupakan masa Sultan Abdul Hamid kedua. Saya tidak letakkan namanya di sini atau fotonya di sini. Saya tidak mau satu halaman dia dengan beliau dengan Theodor Herzl dan Wilhelm Marr. Tapi kita semua tahu seperti apa Sultan Abdul Hamid kedua ya kan, ada fotonya, dan beliau hidup pada masa terakhir ketika Turki Utsmani, Sultan dan Khalifah itu memiliki kekuatan penuh ya. Dan inilah yang menjadi batu sandungan bagi berdirinya negara Zionis Israel. Itu yang pertama. Ini versi singkat semua nih, versi singkat semua, sangat singkat. 1882 migrasi aliyah pertama. Jadi saya katakan tadi di awal bahwa Zionisme ini sebenarnya tidak awalnya radikal. Ya, awalnya sempat kooperatif, bahkan ketika dipimpin oleh Rothschild itu bahkan mereka berusaha menjadi warga negara Turki Utsmani dan kemudian membeli tanah secara legal ya, yang kemudian semua itu nanti akan diubah ketika Zionisme itu dikuasai oleh versinya Theodor Herzl yang memang radikal dan nantinya akan punya cita-cita untuk mendirikan negara Zionis dengan segala cara. Jadi sempat ditentang. Jadi aliyah pertama sudah mendarat 1882 sebelum Theodor Herzl mendominasi pemikiran-pemikiran Zionis di kalangan Yahudi, ya, terutama dari kalangan orang-orang yang sekuler. 1882 di tahun yang sama
Turki Utsmani di bawah Sultan Abdul Hamid II mengeluarkan undang-undang untuk membatasi migrasi Yahudi ke daerah Filistin yang mendapatkan special treatment atau mendapatkan perlindungan ekstra, yaitu mutasarriflik, ya, daerah yang mulia dan daerah yang memang tidak boleh ada perubahan demografi secara signifikan, khususnya yang memperbanyak jumlah orang-orang Yahudi sebagaimana kebijakan sebelumnya. 1892 beberapa perusahaan Inggris patungan dengan Perancis itu mendanai pembangunan kereta api, jalur kereta api dari Yerusalem menuju Jaffa. Ini juga sempat ditentang oleh Sultan Abdul Hamid, tetapi Sultan Abdul Hamid memiliki kekurangan ketika proyek-proyek ini kemudian diambil alih atau ditutupi dengan kekuasaan-kekuasaan yang ada di Suriah. Jadi komandan-komandan di lapangan banyak juga yang menyimpang dari Sultan Abdul Hamid II, sehingga jalur kereta api ini sebenarnya tidak terlalu menguntungkan untuk Turki Utsmani, tetapi sangat penting untuk pergerakan Zionisme mengonsolidasikan Palestina pada akhir abad ke-19. Kemudian di Prancis juga perlu kita catat ada sebuah peristiwa yang terkait dengan seorang perwira artileri, ya, yang berketurunan berdarah Yahudi namanya Alfred Dreyfus. Ini kemudian sempat dimahmilkan, ya, karena dianggap tidak loyal kepada Prancis, kemudian menjadi sebuah kasus hukum, dan kemudian dari situ akhirnya kalah, pemerintah Prancis atau angkatan bersenjata Prancis kalah, dan dia kemudian direhabilitasi lagi namanya. Dan setelah itu kemudian kita ketahui bahwa Yahudi banyak juga yang masuk ke militer Prancis, juga masuk ke militer Jerman, dan masuk ke militer Inggris. Jadi kasus Dreyfus ini sempat menjadi salah satu ikon dalam perjuangan Zionisme, karena mereka menuntut agar negara-negara Eropa ini tidak mempermasalahkan dan tidak menghambat orang-orang Yahudi untuk masuk ke dinas militer. Itu sederhananya. Kemudian bagaimana lahirnya Zionisme 1896, barulah kemudian teror Herzl sedikit memiliki dukungan dan mulai dikenal. Gitu ya. Jadi dia baru terkenal itu sekitar 1896 ketika dia menulis bukunya yang dikenal sebagai Der Junstad. Der Junstad ini merupakan konsep radikal sebenarnya ketika Yahudi dia menggambarkan bahwa Yahudi itu perlu artinya Yahudi, kemudian Stat itu adalah negara. Dan ketika dia memaparkan ini pertama kali nantinya di hadapan di Kongres Zionis, itu banyak mendapatkan pertentangan karena masih ada orang Yahudi akan dimenangkan, itu ya. Orang-orang Yahudi Ortodoks lebih didukung oleh Yahudi sekuler. Sebab itu memang mendefinisikan Israel sebagai negara Yahudi itu juga tidak tepat secara keseluruhan. Yang lebih tepat adalah negara Zionis, dan Zionis itu menggunakan mantel, jadi menggunakan kedok bahwa mereka ini adalah orang-orang yang orang yang membela kepentingan orang-orang Yahudi, atau mereka sengaja menggunakan menggunakan permasalahan Yahudi gitu ya, penderitaan Yahudi di Eropa. Jadi yang paling banyak membantu adalah Yahudi sekuler, yang memang mereka ini sebagian besar adalah para industrialis, pemegang saham, kemudian juga bankir gitu ya, dan para elit pemerintahan gitu ya. Dan mereka ini tersebar di Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Rusia. Ini kalau kita mau lihat tulisan yang bagus itu tentang era ini, tentang bagaimana Yahudi di bawah Zionisme ini nanti akan memanfaatkan orang-orang sekulernya Yahudi, itu ada di buku The International Jew yang ditulis oleh Henry Ford. Itu boleh dibaca, bagus menurut saya.
sebagai orang juga orang industrialis, orang produsen mobil ya, memiliki suatu perusahaan yang kita kenal sebagai Ford Automobil, itu terkenal di Amerika Serikat, namun di awalnya mereka sempat terhambat ketika mencari modal atau capital dari perusahaan, dari perbankan Amerika yang kemudian berkali-kali dia ditolak, sampai kemudian dia melakukan satu penelitian bahwa di belakang perbankan ini sebenarnya hampir seluruhnya adalah bankir-bankir Yahudi dan memiliki saham yang besar. Jadi gerakan Zionis lebih diterima di kalangan sekuler, dan mereka kemudian melihat bahwa potensi mendirikan negara Yahudi, negara Zionis di Timur Tengah ini dapat mendatangkan keuntungan yang besar buat mereka. Nah, dengan dukungan yang tidak sedikit itu, kemudian diperkirakan sekitar 150 juta pound sterling itu Theodor Herzl berani mendatangkan dirinya untuk menghadap Sultan Abdul Hamid II dalam rangka waktu itu membeli izin ya, untuk menjadikan Palestina sebagai tempat tinggal orang-orang Yahudi. Ya. Kenapa ditawarkan angka uang sebesar itu? Karena Turki Utsmani di akhir abad ke-19 memang perekonomiannya sangat lemah. Ya, bahkan sempat default beberapa kali, itu harus di bail out oleh perbankan Jerman ya, dibantu juga oleh pinjaman-pinjaman dengan bunga yang tinggi ke beberapa bankir-bankir swasta di Eropa, dan ini yang kemudian menjadikan Turki Utsmani lemah di akhir abad ke-19. Namun itu ditolak oleh Sultan Abdul Hamid II, dan kemudian di tahun yang sama Herzl kemudian menguasai Kongres pertama Zionis, dan pada waktu itu mereka sudah tidak lagi mengambil opsi membeli tanah Palestina atau meminta izin kepada Khalifah Sultan Abdul Hamid II waktu itu, namun mereka akan menempuh jalur yang lain ya, yaitu jalur menumbangkan kekuasaan, dan mereka berhasil. Jadi di Basel di Swiss itu ada semacam deklarasi bahwa mereka akan mendirikan negara Zionis dalam waktu setengah abad. Ya, jadi target mereka waktu itu 1947. Cukup dekat sebenarnya, karena mereka berhasil mendirikan itu tahun 1948. Ya. Dan negara itu nantinya akan dirancang memanfaatkan derita Yahudi, permasalahan Yahudi di Eropa, di mana mereka dipersekusi, dan kemudian itu akan menjadi salah satu angle ya, salah satu sudut cara menaikkan bargaining mereka agar mereka nanti diberi kesempatan untuk membangun negara yang mereka cita-citakan. Kemudian 1901 untuk menggalang dana, karena waktu itu pendanaannya memang agak masih sedikit gitu ya, hanya dari beberapa orang saja. Tahun 1901 kemudian didirikan Jewish National Fund, dan ini nantinya mendanai migrasi aliyah yang kedua 1904 ya. Jadi ini cukup efektif mengonsolidasi dan kemudian menyedot dana dari Yahudi-Yahudi sekuler, dan kemudian nanti menggunakan settlernya itu nanti menggunakan Yahudi Ortodoks. 1908 terjadi revolusi Turki Muda di Turki Utsmani, yang gelombang Turki Muda ini sebenarnya memang juga punya kesamaan dengan Zionis, karena mereka sempat bertemu di Wina dan sempat bertemu di Paris ya. Jadi gerakan revolusi Turki Muda ya, di Turki Utsmani punya kedekatan dengan Zionisme yang memang waktu itu ingin menjatuhkan Sultan Abdul Hamid. Kemudian setahun setelah revolusi itu dimulai, ya 1909, Sultan Abdul Hamid II kemudian berhasil dimakzulkan. Dan ini tahap pertama menuju berdirinya Israel. Di tahun yang sama Tel Aviv dibuka, kota ini nantinya akan menjadi konsentrasi pusat gerakan Zionisme di Palestina. Dan untuk melayani, siap untuk kemudian memfasilitasi tahap migrasi non-aliyah. Kalau aliyah itu mungkin masih identik dengan cara pendekatan yang moderat ya, tetapi setelah Sultan Abdul Hamid II jatuh, maka Zionis pun kemudian berani mengambil jalur-jalur yang lebih radikal.
Nah, satu hal yang dibutuhkan waktu itu adalah bagaimana menjadikan Palestina ini wilayah yang nantinya terbuka secara hukum, gitu ya. Jadi negara yang nantinya akan dikosongkan dahulu, dikeluarkan dulu dari wilayah Turki Utsmani, maka diperlukan perang. Ya, diperlukan perang yang kita tahu sebenarnya Turki Utsmani di awal ketika masih di zaman Sultan Abdul Hamid kedua masih mengandalkan Inggris dan Perancis untuk modernisasi angkatan bersenjata. Namun ketika Turki Muda yang menggantikan atau mengkudeta Sultan Abdul Hamid kedua, itu ada 3 orang tuh, ada Enver Pasha, kemudian Talat Pasha dan Jamal Buyuk Pasha. Nah, ketiga orang ini yang kemudian mengambil keputusan dan kemudian lebih berkuasa daripada Sultan waktu itu yang menggantikan Sultan Abdul Hamid kedua adalah Sultan Mehmed kelima Rashad. Nah, ketiga orang ini melakukan suatu blunder dan terjebak ke dalam permainan Zionis ya. Ketika Perang Dunia Pertama itu meletus, mereka bersekutu dengan Jerman. Jerman ini sekutunya adalah Austria-Hungaria bersama Bulgaria, dan waktu itu diiming-imingi nanti kalau menang perang, wilayah Balkan yang sempat lepas, terutama wilayah Serbia dan Yunani, itu akan dikembalikan kepada Turki Utsmani. Jadi Turki ikut ke sana, padahal itu jebakan. Dan setelah Turki Utsmani satu grup dengan satu poros dengan Jerman, kemudian otomatis pendanaan perbankan Yahudi ini semuanya mensupport 3 negara yang menjadi lawan. Awalnya itu menjadi lawan, yaitu Triple Entente, Inggris, Prancis, dan Rusia. Tapi kita tahu kemudian Rusia kan mengalami revolusi Bolshevik ya, munculnya waktu Rusia awalnya berperang itu sebenarnya masih kerajaan, ya, Tsar. Namun di tengah-tengah Perang Dunia tahun 1917 terjadi revolusi, pembunuhan massal terhadap kerajaan Rusia, dan kemudian Rusia transform menjadi negara komunis di bawah Lenin waktu itu, ya, di bawah Lenin. Nah, kemudian dicarilah penggantinya, maka datanglah Italia dan kemudian Amerika Serikat, sehingga kemudian kalah. Nah, setelah kalah ini target kedua tadi kan menjatuhkan Sultan Abdul Hamid. Nah, target kedua ini adalah membagi-bagi wilayah yang nantinya lepas dari Turki Utsmani, karena Turki memang waktu itu wilayahnya masih cukup luas. Bukan hanya Republik Turki sekarang, tapi juga termasuk wilayah seperti Suriah, Lebanon, Palestina, ya, Yordan, Hijaz, Yaman, Asir. Kemudian kalau di sisi timurnya itu Irak, ya, perbatasan Irak sampai ke Kuwait dan sampai ke Qatar. Itu. Nah, itu sudah dipetakan seperti peta yang ada di slide ini. Sudah dipetakan dalam perjanjian rahasia antara Sykes dan Picot. Ini antara orang Inggris dan Perancis. Jadi mereka sudah membagi-bagi zonanya, ya. Bahkan waktu itu Perancis sebenarnya ditawarkan lebih luas lagi, Syria dan Lebanon serta bagian selatan dari Turki. Timur, selatan, tenggaranya Turki. Kemudian memberikan juga kesempatan agar Armenia menang. Ini perjanjian Sykes-Picot. Kemudian 1917 waktu itu tekanan terhadap Inggris agar segera mewujudkan rencana ini. Dan salah satu yang mengganjal, yang menyulitkan perwujudan dari Timur Tengah baru, dulu disebutnya Near East, bukan Middle East ya, dulu disebutnya Timur Dekat. Yang disebutnya Near East itu adalah batu sandungannya adalah Palestina. Ternyata Pashalar ini kan walaupun tertipu di awal, namun mereka masih memiliki angkatan bersenjata yang kuat, ya, walaupun tidak lagi di bawah kendali langsung Khalifah Sultan Muhammad kelima Rashad. Namun mereka menempatkan pasukan terbaik di Palestina, terutama di Gaza dan Beersheba, ya, Beersheba. Itu peperangan sampai 3 kali diserang di bulan Maret dan di bulan April, tapi tidak berhasil kalah. Namun dengan cara mengerahkan pemberontakan Arab, kemudian berhasillah Palestina ini. Gaza itu dikalahkan tanggal 1 November, kemudian tanggal 2 Novembernya keluar deklarasi Balfour. Ya, kalau kita sering mengenal istilah deklarasi Balfour, itu adalah deklarasi pertama dukungan secara terbuka dari sebuah negara Eropa besar, masih disebut negara adidaya waktu itu, Inggris, mendukung penuh berdirinya negara khusus untuk orang-orang Yahudi di Palestina. Jadi tahap kedua berhasil. Ketika Gaza kalah, itu digempur, ya, ada cerita di belakang cerita, tapi tak cukup waktunya untuk malam ini. Mungkin nanti kalau ada yang nanya baru saya jawab. Jadi Gaza itu kalah, 1 hari setelah pasukan Turki Utsmani mundur dari Gaza, keluarlah deklarasi Balfour. Jadi deklarasi Balfour itu memang syaratnya adalah Palestina lepas dari tangan Turki. Padahal Perang Dunia ke-1 belum selesai. Ya. Nah,
kemudian diberikan kepada Lord Rothschild. Ini adalah salah satu pentolan Yahudi, bisa disebut pemimpin Yahudi dunia pada waktu itu, walaupun secara Zionis dunia itu adalah di keluarganya Rothschild, karena si Theodor Herzl sudah mati. Maret 1920 kita tahu Faisal bin Husain, ini anak dari Husain bin Ali Syarif Kota Mekah, itu kemudian diangkat menjadi Raja Arab. Ini salah satu hadiah ya yang diberikan oleh Inggris, karena dia membantu menyerang dari belakang, serangan gerilya terhadap Turki Utsmani. Namun kita tahu di tahun yang sama 1920 muncul Liga Bangsa-Bangsa sebagai produk dari akhir Perang Dunia Pertama. Sebelum menjadi Persatuan Bangsa-Bangsa, ada Liga Bangsa-Bangsa, League of Nations, sebelum jadi United Nations. Nah, itu di San Remo, makanya disebut perjanjian San Remo, kemudian memberikan apa yang memang sudah dicita-citakan sejak lama oleh pergerakan Zionis, agar wilayah Palestina itu tidak dikembalikan kepada Turki. Ada kekhawatiran wilayah ini setelah menang perang dikembalikan, maka tidak dikembalikan tetapi dijadikan mandat. Kenapa tidak langsung mendiri Israel tahun 1920? Karena waktu itu secara demografis di Palestina itu perbandingannya orang-orang Yahudi itu baru sekitar 20%, kurang dari 20%, 18%. Jadi kalau misalnya diberikan kepada orang-orang Yahudi, ini diperkirakan mereka akan kalah. Maka strateginya adalah Palestina sementara di bawah Inggris, bukan dikembalikan kepada Turki Utsmani, dan tidak diberikan kepada negara-negara Arab yang ada di sekitarnya. Bahkan tidak diberikan kepada Raja Hussein sekalipun. Ya, jadi tidak diberikan ke sana. 1920. Kemudian di bulan Juli di tahun yang sama, 1920, bahkan Faisal bin Hussein bin Ali itu diusir oleh Perancis, karena Perancis kan merasa dia lebih berhak untuk mendapatkan Suriah daripada Raja Arab ini, walaupun dia sudah membantu pemberontakan. Jadi ini keluarga Hussein bin Ali ini kemudian tertipu 2 kali. Jadi mereka tidak dapat apa yang dijanjikan Inggris, bahkan mereka diperangi oleh Perancis sehingga dia harus pergi. Nah, muncul seorang yang kita kenal sebagai seorang politisi perempuan, mungkin jarang dibahas di Indonesia, namanya Gertrude Bell. Ini ada bukunya The Desert Queen ya. Kalau saya stop sharing dulu sementara. Kalau kita lihat di sini. Ini ada buku namanya The Desert Queen, boleh dibaca nih ya, tentang kehidupan Gertrude Bell. Ini mungkin orang ini lebih powerful dia ini daripada Thomas Edward Lawrence ya. Karena yang kita kenal itu kan Lawrence yang paling banyak itu ya dianggap sebagai motor penggerakan. Tapi kita tahu bahwa banyak negara-negara Irak, kemudian Suriah, dan kemudian Yordan itu banyak dirancang oleh Gertrude Bell. Gertrude Bell ini perempuan. Ini sebagai, mungkin bisa disebut sebagai orang yang berpengaruh terhadap peta Timur Tengah sekarang. Itu kita kembali lagi ke slide tadi. Jadi Faisal bin Hussein bin Ali ini kemudian karena diusir oleh orang Perancis, diperangi sebenarnya di Suriah, dia pindah ke Irak. Ya. Ini kisah yang juga akan menyangkut dengan Palestina. Jadi ini peta perang Gaza ketiga ketika Turki Utsmani berhasil dipukul mundur oleh Inggris, dan kemudian ini deklarasi Balfour ditandatangani oleh Arthur James Balfour. Ini banyak juga yang menelusuri bahwa dia sebenarnya juga keturunan Yahudi. Nah, dari kalimat-kalimat ini yang mungkin yang penting kita soroti adalah kata-kata ketika mereka menunjukkan bahwa His Majesty's government view tes. Ya, tadi sempat termute sebentar. Baik. Kemudian kalau kita lihat deklarasi Balfour ini kan kalimatnya ini sebenarnya menyakitkan dengan mengatakan bahwa pemerintahan Inggris ya waktu itu sangat menyetujui atau sepakat dengan pendirian establishment in Palestine of a national home. Ini bahasanya tuh national home, ya, negara nasional, negara yang berdaulat ya, for the Jewish people. Jadi di Palestina sudah dispesifikasikan tempatnya. Kemudian and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object, dan akan berusaha mengerahkan semua tenaga dan upaya dana ya termasuk juga untuk pencapaian target itu. Nah, namun kemudian Inggris juga mencuci tangan nih di kalimat berikutnya, it being clearly understood, ya sejauh yang kami pahami atau yang kami mengerti dari pergerakan Zionis ini, bahwa that nothing shall be done with
which ya may prejudice the civil and religious rights, yang nantinya akan mencederai atau merampas hak-hak sipil serta hak-hak religius of existing non-Jewish communities in Palestine. Tidak disebut kaum muslimin, padahal waktu 1917 kaum muslimin itu masih mayoritas, tapi hanya disebut sebagai hak-hak community yang bukan Yahudi lainnya di Palestina. Tidak disebut orang-orang muslim di sini. Jadi inilah salah satu dampak ketika kita kalah perang, maka masa depan didikte oleh yang menang perang. Ya, jadi memang militer itu sesuatu yang kita mungkin tidak terlalu getol ya, tidak terlalu kita sukai gitu ya pembahasannya, tapi dia akan menentukan. Bahkan Perang Dunia ke-1 juga belum selesai 1917, Turki Utsmani masih ada, tetapi karena secara de facto sudah dikuasai Palestina itu, ini awal mula kenapa Inggris itu tidak bisa lepas tangan terhadap permasalahan di Timur Tengah sampai sekarang. Karena deklarasi Balfour inilah nantinya kemudian berdiri negara Israel itu. Ini yang perlu kita ketahui secara utuh. Apakah kaum muslimin di Palestina tinggal diam? Ya tidak. Antara 1920-21 terjadi perlawanan. Dan kita lihat bahwa Yahudi ternyata sudah prepare. Orang-orang Zionis ini kan sudah berlatih perang. Banyak di antara mereka itu yang sebenarnya adalah mantan pasukan Inggris. Ya, di dalam batalion Inggris itu saya temui di dalam Perang Dunia Pertama ada namanya Jewish Battalion. Dikerahkan di beberapa pertempuran. Ya. Dikerahkan di beberapa pertempuran. Dan mereka ini memang sudah terlatih. Dan ternyata ini signifikan. Karena bangsa Palestina sampai dengan awal abad ke-20 itu tidak pernah terlibat. Atau sedikitlah yang terlibat dalam skill berperang. Ya. Makanya ketika kita diperintahkan untuk menguasai teknik-teknik bela diri dan pertahanan, itu sebenarnya gunanya ya pada saat genting seperti ini. Karena kalau mau berlatih dulu mungkin sudah telat. Sebagaimana dulu para alim ulama kita kan sebelum Jepang kalah itu kan dari 1944 itu sudah sebenarnya terlihat sebenarnya Jepangnya itu sudah mulai limbung gitu ya. 1942 mereka masuk, 43 masih berjaya. Kemudian sedikit demi sedikit kalah. Nah, ketika kekalahan sudah mulai memuncak, maka kemudian kita mendesak gitu ya, kita mendesak. Nanti ada peran mufti Palestina di situ ya, Haji Amin Al-Husaini, tetapi mungkin kita bahas lain kali saja. Itu bilateral Indonesia Palestina lah. Nah, ketika itu kita sudah didorong untuk berlatih dalam rangka bersiap-siap menyongsong kemerdekaan. Nah, itu yang mungkin tidak sempat dilakukan oleh bangsa Palestina. Ya. Ini juga mungkin sedikit banyak mungkin bisa disebut juga kesalahan Turki Utsmani, karena Turki waktu itu tidak terlalu percaya kepada orang-orang Arab, terutama dari 1850 lah ketika masalah dengan Mesir ya. Itu Turki Utsmani mulai tidak terlalu percaya dengan bangsa Arab, makanya kemudian training kemiliteran tidak diberikan secara masif, gitu. Hanya sebagian saja, hanya dari kampung-kampung yang memang loyal kepada Turki. Nah, permasalahannya memang jadi rumit nih, jadi rumit karena di satu sisi Turki Utsmani khawatir dengan mentraining bangsa Arab, terutama Palestina itu, ya, yang waktu itu nasionalismenya cukup tinggi, jadi kita perlu tahu juga itu kekurangan itu, ya, bahwa kalau di training ini bisa jadi permasalahan di dalam daging dan terbukti ketika Syarif Hussein bin Ali, ya, yang keluarganya memang di training oleh Turki Utsmani malah memberontak, ya, tetapi di sisi yang lain karena kurangnya training militer ini ketika tahun 1921 dalam banyak hal sebenarnya Haganah lebih unggul. Haganah ini semacam milisi tetapi di training oleh mantan-mantan tentara Yahudi yang pernah secara resmi ikut di dalam ketentaraan Inggris, dalam Jewish Battalion within the English Army gitu ya. Within the British Army ya, nggak ada British Army. Kekuatannya 20.000 dan itu bisa mengimbangi ratusan ribu orang-orang Palestina yang berperangnya belum terarah. Jadi ibaratnya belum mahir menembak, belum tahu istilahnya taktik-taktik level kompi, level peleton, itu level-level kecil gitu ya. Karena perangnya belum sampai divisi, belum sampai brigade gitu ya. Masih di level-level bawah gitu ya. Dan ini sedikit banyak sudah merupakan suatu pertanda buruk sebenarnya. Jadi ketika umat Islamnya loyo, umat Islamnya tidak tangkas gitu ya, dan tidak mengerti apa itu militer, bahkan takut membahas militer gitu ya. Yang dibahas ya nggak salah juga sih, yang dibahas yang lain-lain boleh ya. Bahas fikih boleh, bahas yang lain ya, masalah keluarga juga boleh dan lainnya. Yang senang damai itu bagus, tetapi jangan lupa ada masa di mana
kefahaman akan militer itu akan sangat menentukan. Kalau tidak pernah ada, maka itu nanti akan menjadi salah satu poin yang akan menyebabkan nakbah. Kalau dalam istilah orang-orang Palestina itu nakbah, hari kemalangan. Dan kemalangannya sampai sekarang. Itu yang harus kita pelajari baik-baik. Maret 1921, Churchill waktu itu, ya ini ibanya juga ya, Churchill ini juga merasa bersalah mungkin, sudah memberikan support kepada kerajaan keluarganya Hashim ya, keluarga Husain bin Ali sebenarnya itu ya, dari Banu Qatadah, Banu Hashim. Itu akhirnya diusulkan bahwa Palestina dibagi dua. Jadi sebelumnya perlu diketahui pada Ibu bahwa yang disebut dengan mandat Inggris atas Palestina itu termasuk Yordan. Makanya kemudian dipisah, Yordan itu dipisahkan dari Palestina. Itu ya ada plus ada minusnya. Plusnya waktu itu kemudian diserahkan kepada Abdullah bin Husain bin Ali gitu ya. Tapi minus juga karena memang akhirnya dia merasa terikat, merasa berutang budi dengan Inggris. Ya, karena kan Inggris nggak enak juga nih. Ya, Perancis menuntut haknya, Inggris juga punya haknya, tapi dia merasa sudah menipu dua kali, maka akhirnya diberikanlah Yordan. Makanya sampai sekarang kerajaan Yordan itu memang tergantung dengan Inggris dan kemudian bergantung dengan Amerika Serikat. Ini gambar Abdullah bin Husain bin Ali yang saya letakkan di sini kursor saya. Ini Churchill. Dan waktu itu dia baru saja dijadikan raja. Ya, Abdullah ke-1 dari kerajaan Yordan. Disebutnya waktu itu Transyordan. Ya, yang sekarang dikenal sebagai kerajaan Hashimiyah Yordania. Mamlaka al-Hashimiyah al-Urduniyah. 1921, nah barulah muncul Haji Muhammad Amin Al-Husaini. Dan ini nantinya akan menjadi plus dan minus juga. Kok bisa plus minus? Plusnya karena waktu itu Palestina kemudian punya sosok yang kemudian mereka bisa bersatu, walaupun juga ada beberapa keluarga yang tidak suka dengan Amin Al-Husaini. Tetapi di sisi yang lain ya jadi minus karena orang-orang Arab nanti, ya kerajaan-kerajaan baik itu Mesir lah, Yordan lah, Suriah lah, Saudi, bahkan Irak, dan kemudian Lebanon, banyak yang tidak setuju dengan Amin Al-Husaini, makanya perangnya tahun 49 itu tidak serius. Ya, nah itu nanti sebentar lagi saya masukkan. Nah seperti ini Bapak dan Ibu, ini saya cari yang peta yang paling gampang saja menggambarkannya, bahwa dulu Palestina sebenarnya bentuknya nggak kayak pisau itu, tapi wilayah termasuk Transyordan. Kemudian dipartisi tahun 1921, jadi Palestina itu hanya semua daerah yang berada di sebelah barat dari Sungai Yordan kan. Dan ditarik sampai ke Teluk Aqaba gitu. Jadi ya plus dan minus ya, nggak ada yang benar-benar hitam putih itu, ada wilayah-wilayah abu-abunya. Kemudian runtuhnya kekhilafahan juga memperberat masalah. Sebenarnya sampai dengan tahun 1920-an Palestina itu masih mengharapkan Turki Utsmani itu akan berperang lagi dan kemudian merebut kembali Palestina dari tangan Inggris. Namun gerakan Freemason tentu saja yang ada juga di belakang dan dikendalikan juga oleh atau bagian dari jaringan Zionis ini juga kemudian akhirnya mengerahkan kartu sembunyian mereka gitu ya, kartu truf mereka, yaitu Mustafa Kemal. Tapi di satu sisi memang Mustafa Kemal ini adalah pilihan yang memang waktu itu logis karena Mustafa Kemal itu berjasa untuk Republik Turki. Karena tahun 1919 sampai 1921 dan 22 itu Turki itu sudah kepepet ya. Ada Armenia, ada ada Perancis di selatan, kemudian Italia juga ngambil bagian dari Turki, Republik Turki sekarang. Kemudian yang paling menyakitkan orang-orang Turki adalah memboncengnya pasukan Yunani dengan rombongan pasukan Inggris dan Perancis untuk menduduki sampai ke wilayah kota Bursa kalau sekarang. Jadi waktu itu pilihannya adalah diam, tapi kemudian Turki habis, atau melawan, tapi melawan sesuatu hal yang besar sekali, yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya. Di mana posisi Sultan waktu itu? Sultannya sudah Sultan Mehmed ke-6. Mehmed ke-6 itu Wahiduddin. Nah Wahiduddin waktu itu memang kurang manuver gitu ya, bahkan cenderung seperti boneka aja Inggris. Makanya kemudian Mustafa Kemal akhirnya angkat senjata dan dia didukung oleh banyak komponen termasuk pasukan-pasukan ex-Turki Utsmani. Makanya ketika dia berhasil mengalahkan, terakhir yang dia kalahkan itu adalah Yunani di pertempuran Dumlupinar, itu dalam periode yang dikenal dengan Kurtuluş Savaşı, ya perang kemerdekaan Republik Turki, dia menjadi pahlawan besar.
Ya, jadi wajar kalau sekarang orang-orang sekuler Turki itu memuja-muja Mustafa Kemal, apalagi diberi nama Atatürk, bapaknya orang-orang Turki. Nah, dia hapuskan sama dia Kesultanan tahun 1922 1 November. Di tahun yang sama kita tahu kemudian Raja Hussein bin Ali diklaim ya sebagai khalifah penerus, tapi tidak ada yang mendukungnya kecuali anak-anaknya saja. Ya, Faisal yang jadi raja di Irak, kemudian Abdullah jadi raja di Yordan, dan Ali jadi raja di Hijaz, masih ya belum digusur sama Abdul Aziz bin Saud ya. Seperti itu. Ya. Kemudian Mustafa Kemal melihat tidak ada tanggapan yang serius, tidak ada ancaman dari negara-negara Arab waktu itu, maka 3 Maret 1924 dihapuskan sama dia komponen terakhir yaitu kekhilafahan. Jadi kesultanan dulu, powernya dulu dihilangkan, baru dihilangkan kekhilafahan. Kekhilafahan itu simbol keagamaan yang ada pada sultan, ada pada dari sultan. Maka hilang 3 Maret itu Turki Utsmani. Jadi harapan bangsa Palestina waktu itu Turki bisa balik lagi untuk merebut kembali Palestina itu pupus. Ya, muncul memang dalam hitungan bulan sebenarnya waktu itu Emir Abdul Aziz ya waktu itu belum raja. Amir Abdul Aziz bin Saud menjadi raja Hijaz plus raja Najd ya. Tapi kita tahu waktu itu tidak didukung sama Inggris dan Inggris bahkan mengancam akhirnya titel itu dibuang, cukup menjadi raja kerajaan Saudi saja. Tidak jadi mengundurkan diri lah dari klaim sebagai khalifah umat Islam ya, khalifah Islamiyah. Kemudian 1926 ada kongres di Kairo, tetapi peserta yang datang itu dibatasi sama Inggris ya, Inggris atur semua ini akhirnya tidak terjadi. 1926 konferensi sekali lagi di Mekah dan pupus. Ini kalau kita tahu nih 1924, 25, 26 itu Indonesia mengirimkan delegasi Hijaz yang kemudian menjadi cikal bakal Nahdlatul Ulama. Tapi itu kisah yang lain, kalau digabung sini nanti jadi gaduh-gaduh dia. Ya, seperti itu. Nah, 1929 sempat terjadi kontak karena orang-orang Zionis merasa mereka sudah cukup kuat, mereka menginginkan agar dinding barat ini menjadi dinding ratapan buat mereka, dan waktu itu ada wilayah di sini disebut wilayah Al-Maghribah atau Maghribiyah ya. Jadi diusir sama oleh mereka dan itu sempat menimbulkan konflik besar. Ini 1929. Kemudian 1930 Inggris mencoba netral. Ya, Inggris pusing juga dia jadi mandat ternyata. Udah ada laporan Hope Simpson namanya, serta Passfield White Paper, ya, istilahnya White Paper. Intinya waktu itu ini Yahudi ternyata melanggar deklarasi Balfour atau pura-pura melanggar, ya, atau pura-pura Inggris itu mungkin berpura-pura tidak tahu, tetapi akhirnya tidak bisa juga sampai kemudian keluar White Paper yang memutuskan agar tidak ada lagi migrasi Yahudi serta penjualan tanah dianggap ini. Dan Inggris waktu itu diserang oleh Haganah. Jadi waktu itu Israel mengatakan bahwa Inggris juga tidak memihak mereka. Ya. 1937-38 ada perkembangan baru di Eropa. Nah, perlu saya beri catatan di sini bahwa tahun 30 itu Palestina sudah di bawah Inggris dan dibuka semua pintu-pintu untuk masuk imigrasi Yahudi atau Zionis. Ya, lebih banyak kelompok Zionis yang masuk waktu itu. Tetapi satu masalah waktu itu bahwa jumlahnya kurang banyak. Ya, sehingga ibaratnya untuk referendum itu masih kalah jumlah. Ya. Maka dicarilah sebab-sebab yang kira-kira bisa menyebabkan orang-orang Yahudi, terutama orang-orang yang kelas bawahnya gitu ya, Yahudi ortodoks katakanlah begitu. Karena kalau Yahudi yang bankir, yang kemudian dia punya bisnis, punya industri, bangsawan, tidak ada yang mau ke Palestina waktu itu. Jadi antara 1930 sampai dengan awal Perang Dunia Pertama 1939 itu permasalahan Zionisme adalah minimnya minat orang-orang untuk pindah ke Palestina. Gitu. Jadi jangan dipikir langsung beres. Gitu. Seperti Sultan Muhammad Fatih juga kan ketika memfutuhkan Konstantinopel 1453, nggak serta-merta Muslim Turki mau pindah ke Istanbul. Jadi ketika Palestina sudah dibuka, bukan lagi milik Turki Utsmani, sudah dibawa Inggris banyak tutup mata, migrasi ilegal masuk, tapi jumlahnya masih sedikit. Waktu itu baru sampai 35 atau 45%. Naik itu sekitar 20% atau 15%. Masih kurang buat mereka untuk mendirikan negara yang namanya Israel itu. Belum ada namanya waktu itu. Masih Zion, Hibbat Zion. Belum ada nama Israel. Israel itu nanti diputuskan dalam waktu 4,5 jam. Tanggal 14 Mei 1948. Nah, muncul peluang. Awalnya dianggap tantangan, dianggap ancaman awalnya, yaitu Partai Nasdaq, Nasional Sosialis Parti.
Tapi ada yang menamakan juga ada demokratiknya juga kata dia. Tapi sebenarnya nasionalis, sosialis dan nantinya akan menjadi lebih kepada sosialis ya sebenarnya. Jadi inilah muncul partainya yang kemudian nanti direbut oleh Hitler, Adolf Hitler, dan Adolf Hitler ini intinya adalah kebijakannya menyalahkan semua kekalahan Jerman, kemerosotan Jerman, ekonomi, militer dan lain sebagainya dari Yahudi. Nah ini awalnya dibenci oleh Zionisme, tapi kemudian setelah mereka rapat, beberapa kali rapat Kongres Zionis, itu kemudian muncul ide bahwa biarkan Hitler, kalau perlu didukung. Makanya Ernest Fromm itu dikasih dana sama orang-orang Yahudi supaya Hitler ini maju. Kenapa? Karena kebencian sama Yahudi ini dianggap sebagai peluang. Peluangnya dari mana? Kalau nanti dia menang perang, biarkan dia mempersekusi Yahudi yang nggak mau pindah ke Palestina, ya. Nanti dengan sendirinya kalau sudah sedemikian biadabnya, sedemikian bengisnya, nanti otomatis orang-orang Yahudi yang kelas bawah akan berbondong-bondong ke Palestina. Nah nanti kalau sudah beres Israel yang udah maju, barulah kemudian industrialisnya maju. Jadi sebenarnya Israel itu bukan hanya menghabisi kaum muslimin, tapi juga sengaja menghabisi orang-orang Yahudi Ortodoks yang menurut mereka juga ya pion-pion juga. Jadi di tengah-tengah dari Israel itu sebenarnya sekularisasi. Bahkan banyak studi tentang Theodor Herzl sebenarnya dia itu lebih cenderung sebenarnya ateis daripada keyahudian. Jadi Bapak Ibu perlu tahu. 37-38 dibiarkan. Kemudian tahun 39 Perang Dunia Kedua muncul, Hitler menang sampai tahun 42. Nah, baru kemudian perbankan Yahudi main lagi berikan ke Rusia, padahal Rusia itu banyak bantai Yahudi juga, tapi dikasih ke Rusia supaya Hitler ini kalah nantinya. Ya di timingnya kalau saya mau cerita itu panjang tentang Stalingrad, tapi nggak usah, cukup itu. Dana tentu saja sudah dari awal ke Perancis dan Inggris, walaupun waktu Perancis sempat diduduki, ya tapi sampai kemudian akhirnya yang menang adalah Inggris, Perancis dan Uni Soviet, bukan Rusia, Uni Soviet dan Amerika Serikat tentu saja. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, sebenarnya Perang Dunia Kedua belum habis, 1942 baru memulai, sudah ada deklarasi namanya Biltmore yang untuk mengatakan menekan kembali bahwa Amerika pun harus mendukung berdirinya negara Israel. Nah, 1944 sudah mulai ada itu ya, 45 orang-orang Arab agak telat nih yang mendirikan Liga Arab karena melihat nampaknya cepat atau lambat setelah Perang Dunia Kedua berakhir, waktu itu akan didirikan negara Israel. Dan populasi mereka sudah steadily hampir sampai 50%. Gitu ya. Jadi masalah kebijakan, kebijakan populasi juga penting kalau mau dibahas. Nah, migrasi legal ini kita tahu juga akhirnya makin banyak orang karena takut dipersekusi Hitler, banyak yang melarikan diri sampai ke Palestina. Nah, tanggal 29 November 47 waktu itu sudah cukup jumlahnya untuk dilakukan suatu partisi, maka keluar resolusi 181. Jadi PBB awalnya memang disetir oleh kepentingan mereka juga. Tapi tidak langsung dari Israel karena Israelnya belum ada. Jadi lewat Inggris, Prancis, Rusia, Amerika Serikat waktu itu. Jadi jaringan politiknya sekarang yang maju, dikeluarkan resolusi 181, intinya supaya tidak lagi ribut, ya sebenarnya kan yang ribut siapa gitu. Tapi Palestina ini supaya segera dibagi dua. Maka petanya seperti yang digambar ini. Resolusi 181 itu mempartisi. Ini ditolak tentu saja oleh kaum muslimin karena ini ibaratnya membagi rumah kepada pencuri atau perampok. Tetapi ternyata juga ditolak oleh orang-orang Yahudi karena menurut mereka wilayah yang digambarkan di sini, yang krem ini, itu tidak merepresentasikan, kurang kata mereka. Walaupun ini sudah hampir 65% dari Palestina. Menurut mereka harusnya dapatnya 85%. Nah, terjadilah kemudian ribut ya tahun 47 itu, dan kemudian 14 Mei, ini slide terakhir insya Allah, 14 Mei itu 11.30 siang ya sebelum zuhur itu Sir Cunningham kalau nggak salah namanya itu meninggalkan Palestina dari kota Haifa menggunakan kapal perang Inggris waktu itu, meninggalkan Palestina dan mengatakan mandat Palestina sudah berhenti. Mandat Inggris atas Palestina sudah berhenti. Kemudian orang-orang Yahudi ternyata sudah prepare. Mungkin mereka juga sudah pastinya diberitahu. Maka 11.30 mereka rapat di Museum Tel Aviv, ya, itu gambarnya yang sangat populer di mana-mana. Ada gambar fotonya Theodor Herzl, di bawahnya ada David Ben Gurion. Nah, David Ben Gurion memproklamirkan berdirinya Israel. Itu nama Eretz Israel itu dirapatkan kurang lebih 4,5 jam. Karena kemudian baru putus namanya Eretz Israel, Eretz tanah, Israel itu ya Israel.
ya. Israel ini juga pembajakan nama, ya, karena mereka ingin diakui sebagai Bani Israel. Mereka tahu nantinya cepat atau lambat orang-orang Muslim akan sadar juga, ya, siapa aslinya mereka. Tapi sebelum itu mereka sudah tutupi namanya dengan Israel, pinjam bintang Sulaiman dijadikan bintang Daud, pinjam nama dari Nabi Yakub, ya, supaya nanti kita semua berantem lagi di sekarang masalah Israel ini. Tapi mereka jam 4 sore mendirikan Israel, sebelum jam 5 sore, ya, sebelum jam 17 Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah menjadi dua negara pertama yang mengakui keberadaan Israel. Jadi mereka cukup kuat, ya, walaupun kita tahu Uni Soviet waktu itu juga cukup kejam, ya, dengan Yahudi, tapi mereka berhasil mengikat mereka, dan kemudian banyak yang mengungsi ke Lebanon, ke Yordania, ke Syria, dan ke Mesir. Nah, tahun 49 barulah kaum muslimin sadar bahwa Israel sudah berdiri. Kemudian mereka berkumpul untuk menyerangnya, tapi mereka kemudian menyerangnya dengan cara-cara mereka sendiri-sendiri. Apa yang terjadi adalah kekalahan setiap front. Mesir kalah di Gaza, kemudian Yordan juga kalah di beberapa di penyeberangan sebenarnya, walaupun Yordan berhasil menguasai tepi barat. Tapi kemudian Suriah tidak mau berperang karena menurut mereka menguntungkan Yordan. Lebanon menyerang, tapi sebentar begitu kalah mereka mundur. Akhirnya tahun 1949, kesempatan paling bagus sebenarnya untuk mengalahkan Israel itu lolos dari tangan kaum muslimin. Karena apa? Karena tidak adanya kesepahaman, ada tidaknya kesepakatan. Masing-masing punya target sendiri-sendiri, dan targetnya bukan untuk membebaskan Palestina. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.